Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dari Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Manangise namardinggan basa tunapogus dang tagamon hurangan. Alai manangise napapipi matana gudang bura manginona tu ibana. Siapa memberi tak akan berkekurangan. Memberi bukan tunggu berkelebihan. Memberi tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Memberi adalah sebagai wujud kasih yang ada dalam diri kita. Memberi adalah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebab segala yang ada pada kita adalah yang kita terima dari Tuhan. Seseorang yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah seorang yang kaya sejati. Pikiran, kalau kita tidak kaya, bagaimana mungkin kita dapat memberi kepada orang lain, bukan? Banyak orang masih pikir-pikir jika hendak memberi kepada orang lain. Wah, kalau aku memberi, berarti uangku berkurang. Untuk kebutuhan diri sendiri saja tidak cukup, apalagi memikirkan orang lain. Pikiran ini mungkin bisa datang kepada setiap orang. Kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Justru dengan memberi menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Memberi juga menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ketika kita memberi. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kita pun tidak akan rugi jika kita memberi kepada orang lain. Malahan ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara hidup kita. Saat kita memperhatikan kebutuhan orang lain, percayalah, Tuhan akan mengambil alih semua kesulitan yang kita alami. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah Tuhan membutuhkan uang atau harta kita? Tidak. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Pemazmur juga berkata, punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Namun, mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk membiasakan diri memberi? Itu adalah demi kepentingan kita, diri kita sendiri, orang yang memberi itu juga. Karena ketika kita memberkati orang lain, kita akan diberkati, merasakan berkat Tuhan itu. Karena ketika kita memberi, pertama sekali kita merasakan berkat Tuhan itu. Semakin banyak kita diberkati Tuhan, kita dituntut untuk memberkati atau menolong orang lain lebih banyak lagi. Jadi, kita yang sudah diberkati Tuhan lebih, memiliki tanggung jawab yang semakin besar di hadapan Tuhan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Tetapi bagi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Artinya, kita bersengaja untuk tidak peduli kepada orang yang sangat membutuhkan. Sementara kita memiliki kemampuan untuk memberikannya. Maka akhirnya kita akan dikejar-kejar kesalahan dan merasa menyesal tidak memedulikan mereka. Jika hati menjadi bebal dan tidak tersentuh sedikit pun ketika melihat orang yang miskin yang sangat membutuhkan pertolongan, Allah sendiri akan bertindak untuk mengubah hati kita. Dia punya banyak cara untuk menggugah hati kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita memberi karena kita bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita memberi karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Orang yang paling kaya, orang kaya sejati adalah orang yang suka memberi dan dia memberi didorong oleh kasihnya kepada sesama. Jadilah saluran berkat
bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikanlah hati kami yang peduli kepada sesama, yang suka memberi karena kami sudah menerima dari-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati kami, iman kami untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.